Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab I'anatul Talibin juzuk 2. Ya, masih di bab i'adah sholat. Saya ulang sedikit Ustaz yang kemarin. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin musannif berkata wa alla tuzada fi i'adatiha ala maratin, dan bahwa tidak dilebihkan dalam mengulangnya sholat di atas satu kali. Jadi i'adah cukup satu kali. Nah, ini kemarin kita berhenti di khilafan li syaikhi syuyukhina. Nah, khilaf bagi syekh dari guru kita, yaitu Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan boleh diiadah tanpa batas. Nah, ini syair kita lewatin Ustaz. Jadi kemarin di qauluhu khilafan. Ini kita lanjut. Khilafan li syekhi syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri fi qaulihi. Pada ucapannya Abi Hasan, annaha tu'adu min ghairi hasrin. Bahwa sungguhnya sholat itu diulang akan dianya sholat tanpa batas. Malam yakhrujil waktu. Selama belum keluarlah waktu. Selama masih ada waktu, bebas ya ada kan? Nah, itu Ustaz kemarin ya. Benar nggak di situ Ustaz kemarin? Iya, Benar ya? Ustaz. Oke, sekarang Ustaz lanjut. Walau suliyatil ula. Saya baca, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau suliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula awit thaniyati. Hasyahnya Ustaz. Oh, Kasihannya. qauluhu. Qauluhu walau suliyatil ula jama'atan ghayatun fi sunniyatil i'adati wahya lirroti. Qauluhu ma'a akhara az-zarfu muta'alliqun bi i'adatin aitu sannu i'adatul maktubati ma'a syahsin akhara wa yushtaratu fihi ayyara jawazal i'adati wa alla yakuna mimman yukrahul iktida'u bihi wala tasihul i'adatu khalfal fasiqi wal mubtadi'i wa mu'takidi sunniyati ba'dil arkani. Qauluhu walau wahidan ai walau kana dzalikal akharu wahidan wa fihi annal akharu wasfun lil mufradil mudzakkari fayan halul makna walau kana dzalikal wahidul akharu wahidan wala makna lahu walau qala kama fil minhaj kama fil manhaji badala qawlihi ma'a akhara ma'a ghairihi thumma qala walau wahidan lakana aula wa ansabah wal ma'na annahu tusannul i'adatu ma'a wahidin au ma'a jama'atin wa yushtaratu fiha an takuna ghaira makruhatin walau kanat tuh makruhatan kama idza kanat fi masjidin ghairi matrukin lahu imamun ratibun bi ghairi idnihi fatahrumul i'adatu ma'ahum wala tan'akidu. Oke, Ustaz. Cukup dulu Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata musannif walau suliyatil ula jama'atah. Sekalipun telah disolati akan yang pertama nisbah jamaah. Walaupun salat pertama sudah berjamaah, ketemu jamaah lagi sunnah mengulang ya.
Qauluhu ini ghayatun fi sunnatil ada. Ini gayah pada sunnahnya yang ada. Wahya dan dianya gayah juga liradi untuk membantah. Karena ada pendapat menyatakan kalau sholat pertama berjamaah nggak perlu jamaah lagi kan. Karena tujuan ibadah katanya untuk mendapatkan pahala jamaah. Padahal bukan hanya itu tujuannya. Tujuannya juga untuk membantu saudara kita. Habis sholat jamaah ada saudara kita sholat sendiri. Sunnah kita bantu dia biar dia dapat pahala jamaah. Kemudian qauluhu ma'a akhara. Ad-dharfu bermula dharaf itu muta'alliqun terikat ya bi'adah dengan i'adah. Artinya kalau disusun maknanya tusannu wa'adatul maktubati disunnahkan akan mengulang maktubah bersama siapa? Diulang ma'a syakhsin akhara bersama seseorang yang lain. Wa ishtaratu fihi ayyara jawazal i'adati dan disyaratkan padanya syakhsun akhar. Disyaratkan padanya syakhsun akhar ayyara bahwa berpendapat ia jawazal i'adati akan boleh mengulang. Jangan kita mengulang bersama orang yang tidak meyakini boleh mengulang. Wa alla yakuna mimma yukrahul iktida'u bih. Dan disyaratkan bahwa tidak ada ia nyaman, syaksun akhar tadi, itu dari orang-orang yang dimakruhkan akan mengikut dengannya orang. Ada orang-orang yang makruh kita ikut. Makruh kita ikut seperti fasik misalkan ya, walaupun sah. Nah, tafriknya fala tasihul i'adatu khalfal fasiki, maka tidak salah oleh mengulang di belakang si fasik karena salat di belakang si fasik makruh. Wal mubtadi'in, nah, dan di belakang mubtadi' pelaku bid'ah. Ya kan? Baik bid'ah dalam etikanya kayak ahli sunnah meyakini kalau mu'tazilah itu mubtadi' ya. Enggak boleh. Wa mu'taqidi sunniyati ba'dil arkan. Tidak salah oleh mengulang sholat di belakang orang yang meyakini sunnah sebahagian rukun. Ada madhab meyakini basmalah nggak wajib dalam Fatihah. Ah, kita ulang sholat bersamanya, nggak boleh. Nggak sah maksudnya untuk ini ada kan? Ya, kalau dia meyakini sunnah sebagai rukun. Walaupun kalau kita jamaah dari awal, sah kan? Yang penting ban kita dia membaca basmalah. Gitu. Ya, nanti kita lihat. Oke. Walau wahidan, qauluhu walau wahidan, sekalipun ada ianya syahsun akhara, itu satu orang tadi. Jamaah kedua cuma berdua. Jamaah pertama rame, nggak apa-apa. Yang pertama Romi, nggak apa-apa. Hmm. Artinya, walau kana dzalikal akharu wahidan, sekalipun adalah demikian yang lain itu satu. Nah, ini protes ibarat dikit. Wa fihi anal akhara wasfun lil mufradil mudzakkar. Fihi padanya ucapan usannya walau wahidan. Walau wahidan, padanya itu bahwa sungguh akhar, itu sifat bagi mufrad muzakkar. Sifat bagi mufrad muzakkar. Tadi kata dalam matan walau wahidan. Nah, tadi kan walau suliyatil ula jama'atan ma'a akhara. Ma'a akhara, makna akhara ini akhara ma'a syakhsin akhara gitu. Bersama sosok yang lain. Walau wahidan. Sekalipun ada ianya yang lain, itu satu orang. Kita lihat. Syekh Ana menyatakan, dalamnya ucapan nusannya, bahwa sungguh akhar, yang ada dalam matan di atas, maha akhar, itu wasah bagi mufrad muzakkar. Maknanya ada di belakangnya, ma'a syakhsin akhara. Seolah-olah begitu. Fain halul makna, maka terurailah oleh makna. Kalau dibuka makna, walau kana dzalikal wahidul akharu wahida. Kayak berulang kan? Sekalipun adalah satu yang lain itu satu. Wala makna lahu dan tidak ada makna baginya kalam. Nah, terus ibarat yang bagus bagaimana kata Syahyana? Walau qala kama fil manhaj. Andaikan berkata ianya musannif sebagaimana dalam kitab manhaj Syekh Zakaria. Badalah qaulihi sebagai ganti ucapannya musannif ma'a akhara. Andaikan ibarat ma'a akhara diganti ma'a ghairihi. Ma'a ghairihi. Summa qala, kemudian musannif berkata, sesudah mengatakan ma'a ghairihi, bersama siapa sunnah mengulang? Atau bersama siapa dia mengulang? Bersama selainnya dia. Summa qala, kemudian musannif berkata, walau wahidan, sekalipun ada ianya ghairi, kembali ke ghairi. Sekalipun ada ianya selainnya itu satu orang, lakana aula wa ansaba. Sungguh ada ianya kaul itu lebih utama dan lebih munasabah.
Wal makna dan bermula makna ibarat keseluruhan annahu tusannu li'adatu ma'a wahidin au ma'a jama'at. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan akan mengulang sholat bersama satu orang atau bersama satu jamaah. Wa yushtaratu fiha dan disyaratkan padanya jamaah. Antakuna ghaira makruhatin bahwa ada ianya jamaah itu yang tidak makruh. Jamaah yang tidak makruh karena tujuan ibadah untuk dapat pahala. Kalau jamaah makruh nggak dapat pahala. Kalau kanatil jamaah itu makruhatan, maka jikalau adalah jamaah itu makruh. Mana contohnya? Kama idza kanat fi masjidin ghairi matrukin. Sebagaimana apabila ada ianya jamaah pada masjid ghairi matruk, masjid yang tidak bebas. Ghairi matrukin yang tidak berada di jalan. Maksudnya bukan masjid bebas, masjid khusus. Ada masjid bebas, siapa aja boleh jamaah di situ. Ada masjid khusus, harus cuma jamaah sekali saja. Ada imam khusus kan. Sebagaimana apabila ada ianya jemaah itu pada masjid yang tidak bebas, lahu imamun ratibun yang bagi masjid itu ada imam ratib, imam khusus. Ya. Dengan apa dia mengiadah? Bi ghairi idnihi. Ya. Sebagaimana apabila ada ianya ada, ya kan? Atau ada ianya jamaah pada masjid yang tidak bebas, yang bagi masjid itu ada imam ratib. Dia berjamaah, dia beriadah dengan tanpa izinnya imam. Fatahurumul i'adatu ma'ahum, maka haramlah oleh mengulang bersama mereka. Wala tan'akidu dan tidak terakad ya. Jadi dalam pembahasan masjid ghairi matruk, bila kita masuk satu masjid, kalau masjid itu bebas jamaah, misalkan jamaah pertama udah terakhir tinggal salam atau tinggal sedikit lagi, kalau masjid itu matruk bebas, itu malah kita dianjurkan kita tunda sebentar biar mereka selesai jamaah dulu. Kita buat jamaah ulang dari awal. Tapi kalau masjid itu ghairi matruk, nggak bebas, begitu kita masuk walaupun jamaah itu udah rakaat terakhir, langsung aja kita gabung. Karena dalam masjid itu nggak boleh ada banyak jamaah. Ah, kalau kita berjamaah dalam masjid ini tanpa izin imam, malah nggak boleh. Maka ada pun nggak sah. Nah, lebih kurang begitu Ustaz. Coba kembali. Sedikit lagi ya, sebentar. Kaulu imam mangkana. Imam ada ianya. Dzalikal mu'in. Imam adalah orang yang mengulang tadi. Fil ula awisaniyah pada salat pertama atau salat kedua. Qauluhu fil ula awisaniyah al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin sifatun likullin min imaman wa ma'muman. Jadi seolah-olah imam ada ianya seorang pada yang pertama atau pada yang kedua, makmum ada ia pada yang pertama atau pada yang kedua. Bebas. Yang penting mengulangnya secara jamaah. Wal muradu bil ula allati shallaha awalan dan yang dimaksud dengan salat pertama yaitu allati salat yang salat ia akannya salat pada pertama kali. Salat pertama ya. Baik berjamaah atau tidak itu salat pertama namanya. Yang dimaksud dengan yang kedua yaitu salat yang salat ia akannya salat pada kali yang kedua. Kembali ke Ustaz. Gimana Ustaz? Bismillah. Ada yang perlu kita bahas di kesimpulannya. Oke, Gimana? izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Eh badala badla badla kaulihi itu bad, yang kata badla itu sebagai maf'ul ajli Ustaz. Enggak tahu, coba. Karena Coba menurut karena Ustaz, menurut Ustaz apa yang cocok? Coba Ustaz dulu. Mana tadi? ya sebenarnya cocok aja Ustaz. Kan Silakan. walau kola kama filman filman haji Ya. bisa jadi ini makiyah kaul atau Hmm. ya maksud itu yang dikatakan oleh syekhnya itu kan di dalam kitab manhaj atau jadi maf'ul ajli bisa juga badala badla kaulihi. Coba Ustaz nanya sama Ustaz Jamal. Gimana Ustaz Jamal? Cocok? Cukup enggak cara nih maf'ul min ajli badillah? Kalau saya sih ini bisa jadi dia maf'ul mutlak kalau bukan sebagai halah. Hal. Ya. Maf'ul mutlak atau hal. Apa amelnya kita takdir Ustaz kalau maf'ul mutlak? Ya, fiilnya dibuang.
Iya. Badala ya dulu badlan Iya. Iya. setelah kaulihi. Kalau saya Ya, boleh aja. Atau kita takdir kaulan juga boleh. Walau qala maf'ul mutlak bagi qala kan. Walau qala ya, kama fil minhaji qaulan badala qauli ya. Seolah-olah dia ya, naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf, Ustaz Abdullah. Jadi kalau Hmm. berkata oleh musannif sebagaimana dalam mana akan sebagai perkataan, ya kan? Yang menggantikan ucapannya ma'akhara. Jadi emang enak kita mani akan sebagai itu Ustaz Edi. Jadi kalau kode akan sebagai kalau saya maf'ul mutlak. Ya. maf'ul Amalnya mutlak kola atau hal. hal. It- Maksudnya naik kepada ya, maf'ul mutlak mahdhuf walaupun harus ditakwil kan. Karena iya, badalah masdar. nanti dia ditakwil sebagai. Ya. Jadi Jadi sih, ya sama kayak khilafan. Ustaz. Kalau ketemu khilafan biasanya hal naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf. Aku lu qaulan memang tulisannya masdar khilafan, tapi kita takwil aku lu qaulan mukhalifan ya. iya. Oke, Ya, Ustaz. oke. Ada lagi Ustaz? Nah, ini panjang benar beliau membahas tentang iada. Belum beres-beres nih. Tapi gambarannya kita udah paham kan? Yang penting iadah di jamaah pertama syaratnya bukan jamaah yang makruh, kemudian bukan orang yang makruh untuk diikuti, kemudian iadahnya sekali, pendapat yang paling kuat, ya udah, baru sunnah iadah. Oke. Kalau aman tinggal lanjutkan Ustaz. Biniyati ya. Qauluhu biniyati. Dengan apa dia mengiadah? Silakan, siapa mau baca? Biniyati. Ini Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Qauluhu biniyati fardin muta'alliqun bi muta'alliqin bi i'adatin ay tusannul i'adatu bi syarti niyatil fardi fil mu'adati wa dzalika li'annahu innama a'adaha liyana la thawabal jama'ati fi fardin wa innama yanalu dzalika idza nawal farda qauluhu wa in waqa'at naf, naflan ghoy- ghayatan fi istirati ghayatun fi istirati niyatil fardiyati qauluhu fayanwi i'adatas salat tal mafrudata eh qauluhu fayanwi i'adatas salatil mafrudata huwa jawabun an su'ali muqaddarin taqdiruhu kaifa yanwil fardha ma'a annaha taqa'u naflan wa hasala jawabu annal murada annahu yanwi i'adatas salatil mafrudata li ajli an takuna naflan mubtada'an ay lam yasbiq lahu ittisafun bil Bilang. Oke, Ustaz. Titik dulu, Ustaz. Jaringan. Ya, titik dulu. Nah, jaringan. Biniyati fardin. Dengan apa dia mengulang sholat? Biniyati fardin dengan niat fardu. Matan dulu. Wa ini waqa'an naflan. Sekalipun jatuh ianya sholat sebagai sunnah. wa in Iadah, iadah jadi sunnah. Tapi niat tetap niat fardu kan? Kita lihat dulu. ya Fayanwi i'adatas salatil mafrudati. Ya, mafrudati. Nah, kepada salati, bukan kepada i'adah. Maka niat ianya, si mu'id, akan mengulang salat. Salat yang difardukan. Bukan mengulangnya yang fardu. Maka niat ia akan mengulang salat yang difardukan. Wahtar al-imamu ayyan dhuhra awil asra masalah. Dan memilih oleh imam, Imam Haramein, memilih oleh imam bahwa niat ianya orang yang mengulang akan duhur saja atau akan asar saja sebagai contoh, wala yata'aradu lil fardi dan tidak menyebutkan ia bagi fardu. Nah, kita lihat dulu. Qauluhu biniyati fardin muta'alliqun bi'adati.
Ucapan musannef biniyati fardhin itu muta'alaq dengan i'adah. Jadi maknanya bagaimana? Tusannul i'adatu disunnahkan akan mengulang sholat bisyarti niyatil fardhi dengan syarat niat fardu fil mu'adati pada sholat yang diulang. Ada niat fardu. Kenapa perlu ada niat fardu? Wadzalika li'annahu innama a'adaha liyanala sawabal jama'ati fi fardhi. Demikian itu karena sesungguhnya seseorang hanya saja mengulang ia akannya sholat liyanala agar mendapatkan ia pahala jamaah pada fardu. Pengen dapat pahala jamaah. Wa inna ma yanalu hanya saja dapat ia akan demikian sawab idza nawal farda bila niat fardu. Kalau enggak niat fardu enggak dapat. Makanya perlu niat fardu. Tuh, itu dulu. Kemudian qauluhu wa in waqa'an naflan sekalipun jadi ianya salat yang diulang sebagai sunnah itu ghayatun. Itu menjadi ghayah fi istirati niyatil fardiyah pada disyaratkan niat fardu. Walaupun salat yang kita ulang hukumnya sunnah tapi tetap perlu niat fardu. Ya, oke. Maka qauluhu fayanwi i'adatus sholatil mafrudati. Maka niat ianya seorang akan mengulang salat yang difardukan. Qauluhu fayanwi huwa. Bermula dianya qauluhu ini itu jawabun an su'alin muqaddarin. Itu jawab dari satu pertanyaan yang ditakdirkan. Takdiruhu yang bermula takdirnya soal itu. Kaifa yanwil fardho ma'a annaha taka'u naflan. Hal keadaan bagaimana niat ia akan fardu bersama bahwa sungguhnya sholat itu jadi ia sebagai sunnah. Salat sunnah atau mengulangnya hukumnya sunnah, kenapa dia niat fardu? Nah, itu pertanyaannya. Wahasilul jawabi. Ini kita jadikan mubtada Ustaz. Wahasilul jawab. Bentar nih, ada temannya. Oh. Wahasilul jawabi dan bermula kesimpulan jawab itu annal murada annahu yanwi ya'adata sholatil mafrudati. Kesimpulan jawab itu bahwa sungguh yang dimaksud dia niat fardu. Itu bahwa sungguhnya seseorang itu niat ia akan mengulang salat yang difardukan. Salat duhur. Duhur kan pernah difardukan untuk dia. Dia niat ia mengulang salat yang difardukan. Bukan mengulangnya yang fardu. Nah, ini tekanannya. Kesimpulan jawab itu bahwa sungguh yang dimaksud dia fayanwi yang ada tasolatil mafrudah tadi. Bahwa sungguh yang dimaksud itu bahwa sungguhnya si mu'id itu niat ia akan mengulang salat yang difardukan. Ya, kenapa dia niat mengulang sholat difardukan? Li ajli alla takuna naflan mubtadaan. Supaya bahwa tidak ada ianya sholat, itu sunnah yang dimulakan. Supaya tidak ada ianya sholat, itu sunnah yang diawalkan. Supaya sunnah dari awal. Supaya jangan sampai kita mengira ada sholat duhur itu sunnah. Kalau nggak niat fardu kan seolah-olah sholat duhur itu sunnah. Padahal nggak ada ceritanya sholat duhur sunnah. Karena bahwa tidak ada ianya sholat itu sunat mubtadaan, sunat yang dari awal. Artinya, apa maksud sunnah dari awal? Lam yasbak atau lam yasbik lahu tisafun bil fardiyah. Artinya tidak terdahulu baginya sholat oleh bersifatnya sholat dengan fardu. Nah, walaisal muradu i'adatu hal farda. Tidaklah yang dimaksud ketika dia niat mengulang sholat fardu, tidaklah yang dimaksud itu mengulangnya. Sholat itu fardu. Mengulang sholat sunnah. Cuma sholat yang diulang itu sholat yang fardu. Nah, kembali ke Ustaz. Jadi ini memang panjang banget ini urusan Ustaz. Ini aja beliau bahas 2-3 halaman kayaknya. Ustaz, Itu walaisal tadi murad Ustaz. yang ada tuha itu i'rabnya apa Ustaz? Sal muradu, walaisal muradu. Ya, ya, ya. Ah, muskil juga Ustaz. Muradu isim laisa. Ya, ada tuh apa ya? Insya Allah. Benar, benar. Tidaklah yang dimaksud itu. Ada taha berarti kita baca khabar laisa. Tidaklah yang dimaksud, Atau ya, badal. tidaklah yang dimaksud itu. I'adataha itu mengulangnya sholat nisbah fardu boleh. Enggak cocok Ustaz. Fardan yang cocok. Yang cocok jadi khabar. Terus Badal Ustaz mungkin. badal Badal kepada murad. murad. Ya. Iya. Hmm.
tidaklah yang dimaksud maksudnya i'adatuha itu ya fardon. Ya. Kenapa Ustaz? Apa penguatnya Ustaz? Misalkan ditanya penguat sehingga Ustaz membadalkan. Gimana ya ngejelasinnya ini? Yang Agak penting, susah yang sih. penting kan cara menjelaskannya Ustaz kan? Iya, kan di awal itu dijelaskan Ya. li ajli, mana tadi awalnya itu di atas, annal muradu annal Ya. murada annal murada annahu yanwi i'adatas salat al mufur al mafrudati Mafrudati. li ajli alla takuna naflan mubtadaan. Hmm. Jadi dia di sini maksud ngulang sholat itu, sholat yang kedua itu jadi sunnah. Hmm. Jadi walaisal murad, bukanlah yang dimaksud mengulang itu sebagai sholat fardu, bukan. Ya. Sholat yang kedua itu sudah jadi sunnah. Jadi bukan maksud mengulang itu adalah mengulang kefarduan, tidak. Tapi hanya untuk mengambil sunnah jamaah. Ya. Sunnah Salatnya ya. jamaah. Salat yang diulang yang salat fardu. Itu maksud saya. Iya, Ah. jadi Cuma bukan sekarang sebagai, penguatnya. Oke. Mafhumnya iya. Ini penguat nih Ustadz. Abdullah mau nanya ini. Kenapa yang ada tuh harus kita badang? Ya kan? iya, Jadi mungkin secara nahu Ustaz. Karena laisa kan kita tahu masuk ke mubtada khobar kan. iya, Jadi Iya. kode kode isim laisa itu sah kita jadikan mubtada, khobarnya jadi khobar. Kalau kita susun seolah-olah i'adatuha fardun kan gitu asalnya. iya, Bermula mengulangnya itu fardu. Mengulangnya sholat itu fardu mubtada khobar kan. Jadi karena berarti secara susunan i'adah ini memang mesti jadi isim. Sementara murad kan sudah ada. Laisa sudah ada iya, isimnya muradu. Berarti caranya memang iya, harus dibadal kayaknya kan. Tidaklah yang dibadal. dimaksud. Dimaksud apa? Mengulangnya sholat itu fardu. Iya, Nah, barangkali begitu Ustaz. Karena laisa Ustaz, isim khabarnya harus ada khabar. Gimana? Ustaz, kalau ini kan di mana saya dengar tuh katanya kan Hmm. ada kayak jumlah 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 mubtada khobar tuh bisa pada mahal nasab jadi khobar dari kana gitu kan. Itu gimana? Dari Laisa gitu, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Gimana gimana? Coba sekali lagi. Belum belum ini. Maksudnya kayak yang Ustaz bilang tadi, seandainya fardun ini barisnya itu fardun gitu kan. Fardun Ya, kan. Jadi walaisal muradu i'adatuha fardun. Bisa enggak tuh Ustaz itu? Yang i'adatuha fardun itu pada mahal nasab jadi takwil apa? Takwil jadi apa? Isim khobar dari kana. oh, jumlah jadi Iya khobar jumlah, gitu. iya jumlah. hmm, Jumlah jumlah isim, jumlah ismiyah jadi khobar mungkin maksud. Iya bisa tuh Ya Ustaz. ada tuha, ya ada tuha, tapi kan di sini ada alifnya masalahnya. fardan ya. Apa Pardon, fardu? pakai Ah, alifnya. Jadi ya. nggak bisa jadi apa? Jumlah Bukan isim, jumlah, jumlah bukan isim. Iya jumlah. Ustaz maksudnya seandainya gitu kan. Hmm. Boleh aja Ustaz, misalkan di sini ada tuh mubtada fardun khobar, berarti jumlah mubtada khobar pada mahal nasab khobar laisa, boleh aja. Oh, berarti nggak harus ada apa namanya tuh an itu Ustaz ya. Kalau an bukan jumlah justru, kalau jumlah yang dimasuki an atau anna itu pada Fiil ya. makam mufrad, pada makam mufrad kan takwil. Takwil dia nggak disebut jumlah sebenarnya. Makanya disebut anna huruf masdariyah kan. Jadi Iya. kalaupun kelihatan jumlah sesudah dia itu mesti dirubah jadi masdar. Nah, itu makam mufrad pada posisi mufrad. Ini beda lagi Ustaz ya. Ya, Oke Ustaz. oke. Kemudian saya baca dulu sedikit Ustaz di sini ya. Wa ibaratul mughni dan bermula ibarat mughni. Wastas ini ibaratnya wastashkalahul imamu bi annahu kaifa yanwil fardhiyata ma'al qat'i bi anna saniyata laysat fardhan. Ini ada yang ketinggalan ya. Memuskilkan akannya permasalahan kita takdir ya. Jadi ini kan ibarat kita murni. Jadi kembali memuskilkan akannya mazkur fil matan oleh Imam Haromen.
Apa isi muskilnya? Bi annahu dengan bahwa sungguhnya seseorang itu bagaimana niat ia akan fardu bersama dipastikan bahwa sungguh yang kedua tidak ada ianya yang kedua itu fardu. Salat yang diulang yang kedua bukan fardu. Kenapa dia harus niat fardu? Itu muskil kata Imam Haramain. Balil wajhu annahu yanwid duhra awil asra. Bahkan yang kuat, ya, yang berwajah, yang punya alasan ya, atau yang didukung oleh alasan bahwa sungguhnya si mu'id itu niat ia akan duhur atau asar saja. Wala yata'aradu lil fardiyah dan tidak menyebut ia bagi fardu. Duhur aja. Aku mengulang usalli. Susah juga Ustaz. Salit duhra ya adatan. Saya salat duhur ngulang. Ya, oke. Dan tidak menyebut dia bagi fardu. Wa yakunu duhruhu naflan. Kaduhri sabi. Dan adalah duhurnya seseorang. Itu sunnah. Sama seperti duhur anak kecil. Itu muskil Imam Haramin. Jadi Imam Haramin lebih menganjurkan nggak perlu niat fardu. Wajib anhu subuki dan menjawab darinya muskil imam oleh Syekh Subuki. Kata Syekh Subuki, oh itu bukan muskil. Kenapa dia niat fardu? Walaupun salat keduanya sunnah. Oh, menjawab darinya muskil oleh Syekh Subuki bi annal murada annahu yanwi adat salatil mafruḍah sama seperti di atas. Dengan bahwa sungguh yang dimaksud itu bahwa sungguhnya seseorang niat ia akan mengulang salat yang difardukan. Hatta la takuna hingga tidak ada ianya salat itu naflan mubtadaan itu sunnah dari awal. La i'adatuha fardan. Ketemu lagi Ustaz kan? Tidaklah yang dimaksud itu mengulangnya sholat itu fardu. Ya, tidaklah bahwa sungguh yang dimaksud itu mengulangnya sholat itu fardu. La ra'atah i'adatu kita atah kepada dhamir annahu. La i'ad, enggak boleh. Kalau annahu nasab fardan, fardan mestinya. Sama Ini kayak harus mubtada'an Ustaz. Jadi apa tadi la takuna naflan mubtada'an la i'adataha fardan gitu Ustaz. hmm. Sehingga tidak ada ianya sholat itu sunnah dari awal. Bukan, nggak cocok Ustaz. Coba Eh, Ustaz susun kalau kita atau atah ke kepada naflan. atau ke i'adata salat atau ke i'adata salat La yanwi i'adata i'adataha salat. fardan. Sebentar, sebentar. Dengan wasung yang dimaksud, wasungnya sholat, niat ia akan mengulang sholat yang difardukan. Niat ia mengulang sholat yang difardukan. La, bukan, bukan, nggak cocok Ustaz. Bukan meniat ia, seolah-olah kan. Bukan Iya. meniat ia, kalau Ustaz Atta kepada yang ada. Bukan meniat ia akan mengulangnya sholat, akan yang fardu. Maf'ul misalnya. Dia niat mengulang sholat fardu. Bukan maksudnya mengulangnya fardu. Ah, ini Ustaz. Gimana maksudnya tuh? Ini gini. Saya mau ngatafnya ke jumlah annahu, Ustaz. Annahu yanwi. Oh iya boleh. Nah, jadi susunan maknanya begini. Dengan buah sungguh yang dimaksud, itu seseorang itu niat mengulang sholat fardu. La bi annal murada. Seolah-olah begitu kan? Tidak. Oh, Buah sungguh yang dimaksud itu i'adatuha. Mengulangnya sholat. Nisbah fardu. Ini fardan tamyiz aja. Nah, jadi ada tuh atau kepada annahu. Jadi cocok Ustaz. khobar anna. Nah, itu. Coba. Cocok nggak Ustaz? Jadi di depan lai ada itu makna murad yang sebenarnya. Bukan maksudnya niat mengulang sholat fardu. Oh maksudnya niat mengulang sholat fardu. Itu maksud. Niat mengulang sholat fardu. Bukan maksudnya mengulangnya yang fardu. Di segi surahnya menurut saya udah cocok Ustaz. Atahnya kepada annahu yang di. Coba Ustaz. Coba yang lain. Ustaz Sulaiman ada? Ustaz Nasruddin. Nah, itu Ustaz. Jadi saya ulang dulu gambarannya. Imam Haramain menganggap ini muskil. Kok niat fardu padahal salatnya sunnah. Oh, dibela oleh Syekh Subuki. Ya maksudnya dia niat mengulang salat fardu. Bukan mengulangnya yang fardu. Kah? Ya. Nah itu Ustaz.
Ustaz, kalau misal tadi kan diatofkan bi annal muroda annahu yanwi. Jadi diatofkan ke annahu Ustaz. Itu dalilnya apa Ustaz? Jadi sebentar, saya lebih condong yang fardan di atas juga bukan ini Ustaz. Lebih condong fardannya tamyiz. Nisbah nisbah fardu. Laisal muradu i'adataha fardan. Biar sama la i'adatuha fardan. Nah, apa pertanyaan Ustaz? Coba ulang. Apa? Yang mana tadi itu? Oh, kok hilang? Ini. Tadi kan Ustaz bilang diatofkan lah itu ke bi anal murada anahu ke anahu itu kan Ustaz. Nah, Ya, khabar anna. itu maksudnya itu dalilnya itu apa tuh Ustaz gitu? Dalil Kenapa di segi boleh? penjelasannya. Ya, boleh. Kenapa bolehnya itu Ustaz? Ya, karena la i'adah ini lawan. Karena ada dua maksud. Di sini kan yang muskilnya di maksudnya. Gambaran dulu. Al Kata Imam murad. Haramain, kata Imam Haramain, kenapa dia niat fardu? Padahal sholatnya sunnah. Kan gitu. Ya. Kenapa dia niat fardu padahal sholatnya sunnah? Kata Syekh Subuki, oh yang dimaksud dia niat fardu dalam sholat ketika dia mengulang, yang dimaksud dia niat fardu, niat mengulang sholat fardu. Hmm. Bukan maksudnya mengulangnya yang fardu. Nah, kan tekanannya di murad. Makanya i'adah mesti jadi khobar murad. Oh iya Jadi iya, iya. kalau kita susun seolah-olah begini, al muradu annahu yanwi adatas sholatil mafrudiyah, mafrudah. Kita susun lagi al muradu i'adatuha fardan. Laisal muradu i'adataha fardan. Nah, itu kalau kita susun nggak? Nah, pertama al muradu annahu yanwi. Ya. Yang dimaksud dia niat mengulang salat fardu. Lal muradu kan gitu. Karena adalah lal muradu i'adatuha fardan. Nah, Oh jadi yang ada Tuhan itu jadi badal dari al muradu itu Ustaz. Yang ah, ditakdirkan itu. i'adatu ini khobar. Khobar al muradu sesudah kita masukkan la. Jadi tidak bermula yang dimaksud itu Itu. bermula mengulangnya sholat eh Ya, benar. Kalau kita susun la, kan la tidak beramal. Lal muradu seolah-olah. Lal muradu tidaklah bermula yang dimaksud itu mengulangnya sholat nisbah fardu. Jadi fardan di sini jadi tamnyet yang dipalingkan dari mubtada. Asalnya laisal muradu fardu i'adatiha. Nah, ini kalau kita susun habis. Tidaklah yang dimaksud itu fardu mengulang, bukan fardu mengulang. Yang kita ulang ya, sholat fardu. Coba, hmm, cocok nggak Ustaz? oh iya dalam dalam Imriti kayak gitu juga. Nah, itu. Coba Ustaz Jamal. Pas, pas. Nah, pas. Kayaknya sami'na Pas. Ustaz. Gimana, Yang gimana? pertama niat, yang kedua Sami'na. fardunya, Ya, sholatnya. sholatnya. Yang fardu, salat yang kita ulang. Salat fardu. Bukan mengulangnya, fardu. Kan itu sepakat ya. Nah, begitu Oh sepintar ya Ustaz. udah. Iya iya. Udah cocok Ustaz. Udah cocok. Udah kita cocokkan aja sana. Oke, Ustaz. Iya. Coba Ustaz Nasruddin lanjut. Galar Razi. Ini masih yang sama juga Ustaz. Ya, Hmm. Berarti kalau ditakdirkan Ustaz, Hmm. laisal muradu i'adataha fardon gitu. Ya, kalau kita takdir laisa, Laisal. nah, kan berarti Iya, adata jadi khobar laisal. laisa kan? Ya. Iya, laisal muradu i'adataha fardon. Ya. Ustadz Abdullah nanya lagi kenapa takdir laisa? Nah itu lah ini seolah-olah gambaran laisa kan gitu. Nah, Iya. Nah, nah itu. Oke. Tapi kita jadiin huruf ataf saja lahannya ini. Ya, orang Arab. Jadi kita taruh di belakang kan. Annal murad. La seolah-olah kan gitu. La annal murada i'adatuha. Tidaklah bahwa sungguh maksud itu mengulangnya sholat nisbah fardu. Tidaklah yang dimaksud itu fardu mengulang, bukan. Tapi yang diulang sholat fardu. Kayaknya jelas. Iya. Lanjut. Siapa? Ustaz Nasruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala ar-Razi yanwi ma huwa fardun 'alal mukallafi lal fardu 'alaihi kama fi salati as-sabiyyi wa rajjaha fi ar-rawdati makhtaruhu al-imam wa jama'a syaihi bainama fil kitabi wa ma fil rawdati bi anna ma fil kitabi innama huwa li ajli mahallil khilafi wa huwa hal farduhul ula aw tsaniyah aw yahtasibullahu ilaihi ma syaa minhuma wa ma fil rawdati alal qawli sahihi wa huwa anna fardahul ula was tsaniyah naflun fala yustaratu fiha niyatal fardiyati wa hadha jam'un hasanun intaha. Masya Allah. Oke. Intaha qala radhi. Oke. Ya, coba mana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi. Berkata Syekh Fakhrul Radhi. Yanwi ma huwa fardun alal mukallafi. Niat ia akan bukan sesuatu yang dianya sesuatu itu fardu kepada mukallaf. Lal fardu alaihi, bukan fardu atasnya. Ini aneh lagi kan? Niat ia ma huwa fardun alal mukallaf, bukan fardu kepadanya si mu'in. Karena orang yang mengulang itu nggak wajib kepada dia. Kama fi sholatis sobiyi, sebagaimana pada sholat anak kecil. Warajjaha fi raudati, dan menguatkan oleh Imam Nawawi fi raudati dalam kitab Raudah, makhtarahul imam, akan pendapat yang memilih akannya oleh Imam Haramin. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudah menyatakan nggak perlu niat fardu di salat kedua. Ya, karena memang nggak fardu. Wa jama'a syekhi bainama fil kitab wa ma fi raudah, dan mengumpulkan oleh guruku. Nah, ini kelihatan kata syayanah nih. Kata syayanah ya. Wa jama'a syekhi, Ya, mengumpulkan oleh guruku Ibnu Hajar. Antara ma yang ada dalam kitab, ini kitab apa usahanya? Belum kelihatan nih. Kan makrifah nih mestinya merujuk ke kitab apa? Nah, apa kitab Minhaj? Mungkin. Kalau maksud beliau mengumpulkan oleh guruku mafil kitab dalam Minhaj, karena begini, Syekh Nawawi, pendapat beliau dalam Raudah, amat lain Raudah, nanti kita lihat nanti kitab apa kan, berbeda. Kita lihat dulu. Ini gurunya siapa nama Syahianah ini gurunya itu yang Benar ya, pengarang kitab Tufah. Mm-mm. Pengarang Tufah. Tuhfatul. Nah, Syekh Ibnu Hajar nanti Ibnu Hajar punya guru Syekh Zakaria kan. Nah, nanti dari ibarat ketahuan. Mengumpulkan oleh guruku antara ma yang ada dalam kitab dan antara ma yang ada dalam Raudah. Ini kitab juga harus kita pahami. Kitab Imam Nawawi. Kemungkinan Minhaj ini. Karena beliau pengen pengen menyatakan di sini kok Imam Nawawi itu berbeda pendapatnya. Dalam Raudah beliau mendukung pendapat Imam Haramain. Dalam kitabnya yang lain yang disebut Alkitab justru beliau berbeda dengan pendapat Imam Haramain. Berarti ada dua tempat masing-masing. Menggabungkan oleh guruku antara ma yang ada dalam kitab, katakanlah Minhaj dulu di sini, dan antara ma yang ada dalam Raudah. Bagaimana cara beliau menggabungkan? Bi anna ma fil kitab, ya kan? Jadi dalam kitab ini beliau menganjurkan niat fardu. Sementara dalam Raudah mendukung pendapat Imam Haramain, jangan niat fardu. Itu dulu kuncinya. Kenapa pendapat Imam Nawawi jadi berbeda? Oh, maksudnya berbeda juga. Mengumpulkan oleh guruku antara ma yang ada dalam kitab dan ma yang ada dalam Raudah dengan bahwa sungguh ma yang dalam kitab, kalau kita anggap minhaj, itu hanya saja dianya ma itu li ajli mahalil khilaf. Karena menjaga tempat khilaf. Apa itu khilaf? Wahwa. Dianya mahal khilaf. Hal farduhul ula. Ausaniyatu. Apakah fardunya sholat, fardunya seseorang. Itu sholat yang pertama atau yang kedua. Au yahtasibullahu ilaihi masya'a minhum, atau memilih oleh Allah kepadanya, atau memilih oleh Allah kepadanya seseorang, akan sesuatu yang menghendakinya Allah dari keduanya, dua salat pertama atau fardu. Saya gambarkan dulu. Dalam kitab Minhaj, dalam kitab Minhaj, tapi nggak tahu benar apa enggak Minhajnya. Imam Nawawi menyatakan niat fardu di salat kedua juga fardu, harus niat fardu.
Kenapa beliau menyatakan seperti itu? Karena untuk menjaga khilaf. Karena ada khilaf sebelumnya. Itu fardu salat pertama atau salat kedua. Atau Allah memilih yang mana Allah sukai. Baru boleh. Nah, karena yang fardu itu nggak jelas, bisa yang pertama, bisa yang kedua, maka di sholat kedua ketika mengulang harus niat fardu juga. Kalau nggak niat fardu, dipastikan sholat yang kedua bukan fardu kan? Nah, tapi kalau orang yang mengulang di sholat pertama dia pasti menyebut fardu, ketika mengulang juga menyebut fardu, berarti Allah bisa memilih yang mana saja, karena dua-duanya fardu. Nah, wa ma fi dan bahwa sungguh mah yang ada dalam rodah Imam Nawawi menyatakan jangan niat fardu di salat kedua. Dan berulama yang adanya dalam rodah itu alal qauli sahih itu dibina di atas kaul sahih. Bahwa dianya kaul sahih bahwa sungguh fardunya seseorang itu yang pertama. Karena fardunya yang pertama sudah jelas, yang kedua bukan fardu, nggak perlu niat fardu. Wasaniyatu naflon, yang kedua itu sunnah. Karena yang kedua sunnah, fala yushtaratu fiha niyatul fardiyati. Maka tidak disyaratkan padanya saniyah akan niat fardu. Wahada jam'un hasanun. Ini pengumpulan tadi. Itu pengumpulan yang bagus. Nah, coba Ustaz. Berarti saat yang apa namanya tadi itu pendapat daripada di kitab Minhaj itu karena menjaga mahal khilaf. Ya, Kalau yang kedua itu di dalam Raudah itu atas perkataan yang sahih. ya. Jadi yang dalam Raudhah, Imam Nawawi menyatakan nggak perlu niat fardu di salat kedua. Kenapa? Karena yang kedua bukan fardu, yang kedua sunnah, yang pertama yang fardu. Sudah Adapun ditentukan. di kitab satu lagi beliau mensyaratkan harus niat fardu juga. Nah, itu berdasarkan pendapat yang fardunya belum pasti apakah yang pertama atau yang kedua ada khilaf. Sehingga biar dua-duanya fardu, di dua-dua ada niat fardu. Bentar Ustaz ya, saya pengen lihat itu kitab-kitab apa. Kayak kurang yakin itu minhaj apa bukan. Gitu. Tapi di sini majmu Ustaz, bukan bukan minhaj, ya kan? Ini dalam Tashil I'anah, waqtara Imamul Haramain, imam dari Haramain memilih oleh Imam Haramain annahu yanwi tuhra, niat tuhur atau asar saja kan kayak Mataniana. Wala yata'aradu Ya, lil fardhi, dia tidak menyebutkan untuk fardu dan mendukung akannya Imam Haramain. Tadi kan sama ya, An-Nawawi oleh Imam Nawawi fil majmu'i war raudhah, dalam majmu' dan raudhah. Sementara dalam I'anah kan raudhah jelas tadi. Fil kitab berarti kemungkinan besar majmu' bukan minhaj. Lakinnal awwala murajjahul aksari. Nah, itu Ustaz. Kalau kita jadi lihat Tashil I'anah ini mendukung kitab ini majmu bukan minhaj. Cuma ini kan makrifah, seolah-olah sudah maklum. Ini baru maklum bagi kita kalau kita lihat kutipan Syekh Radhi langsung dalam kitab beliau. Nggak tahu kitab apa kan? Karena ini potongan, kita nggak bisa memahami. Masuk Ustaz? Jadi ketika iya, beliau menyatakan gini, warajjaha ma fi raudhah, menguatkan ianya Imam Nawawi akan dan telah mentarjah oleh Imam ini dalam kitab Raudhah beliau. Makhtarahul Imam kan? Akan pendapat yang memilih oleh Imam Haramain. Kan jelas? ya. Wajam'a syaikhi, kata Syekh Ana, dan mengumpulkan oleh guruku antara ma yang ada dalam kitab, ternyata majmu, dan ma yang ada dalam Raudhah. Cuma dari mana kita tahu kitab ini majmu? Nggak tahu secara langsung Ustaz. Cuma dibantu oleh Tashil Fathul Mu'in, Syekh Tashil itu menyatakan kitab di sini majmu. Kitabnya tadi itu Ustaz, Tashil. Quratul Ain, Tashil Fathul Mu'in. Nah, Ustaz baca-baca sambilan membantu memahami ibaratnya. Oke. Nah, itu. Nah, kan? Jadi kesimpulannya dua-dua ada tempatnya masing-masing. Nah, bukan Clinton nih, bukan Imam Nawawi pelin-pelan seolah-olah kan. Kenapa dalam majmu beliau menyatakan ah nggak perlu harus niat fardu. Oh, itu maksudnya karena
berdasarkan pendapat yang menyatakan fardunya belum pasti. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Nah, sementara dalam Rodah, beliau mendasari pendapatnya nggak perlu niat fardu karena sudah jelas fardunya salat pertama. Salat kedua sifatnya sunnah. Nah, ini kan aman nih. Nah, ada. Gimana yang lain? Ustaz, ada pesan nih, sebentar saya baca. Ustaz Nurul. Mohon maaf, Tengku, baru bisa hadir. Oke. Aman, aman, Ustaz. Nah, Insya Allah ya. Kalau aman, kembali ke ini. Imam Katakan. Rotib tadi Ustaz, Gimana? imam tetap, imam Rotib tadi, imam Rotib itu imam tetap di satu masjid ya. Ya, Imam Ratib. Ya, Imam yang dapat gaji, Ustaz. Ada gajinya. ada syahriannya. Hmm. Imam khususan lah kan. Kan kalau ada imam Ya. ratib kita nggak boleh langsung maju kan. Nah, kita Oh masuk iya, iya, masjid iya. orang ada imam khusus nggak boleh tiba-tiba kita maju ke depan pengen jadi imam nggak boleh. Itu melanggar etika. Nah itu imam ratib. Iya. Tad, Wah, Nah, gimana? tadi kan ada pembahasan tentang masjid ghairu apa fil masjidi ghairi matrukin. Di Ya, masjid kalau kita literal mengartinya itu kan kayak di masjid yang tidak dilalui bebas. gitu. Ya, tidak dilalui maksudnya tidak bebas. Bukan Oh disediakan itu. bebas. Nah, Soalnya tadi pagi Ana juga baca kitab Fathul Mu'in, ini juga yang keluar Ustaz Matrukin ini juga gitu. hmm. Bingung maksudnya itu yang dilalui maksudnya gimana gitu kan. Di Nah, itu jalan maksudnya. umum. Kalau bahasa kita ada masjid di jalan umum bebas siapa saja boleh jamaah kan. Oh iya, iya, iya. Nah, ada masjid yang gairu matruk berarti tidak umum. Dia khusus makanya sebagian kampung ada masjid dikunci Ustaz. Habis jamaah kunci kan. Iya. Kadang orang protes iya. kan banyak di TikTok. Kok ketika membangun minta sumbangan umum, pas sholat waktu sholat dibuka, yang lain digembok. Nah, itu beda-beda masjidnya kan. Mungkin kesepakatan masyarakat setempat. Nah, Oh, anak kira tadi kayak masjid Syiah gitu Ustaz. enggak. Jadi ada masjid umum, ada yang masjid khusus. Cuma jamaah, waktu-waktu jamaah aja dibuka dan ada imam khusus. Nah, kita nggak boleh sholat di situ sembarangan, harus minta izin. Nah, Iya. Rotibun. ya, Tibun kan gaji saya. Imam ratib ini imam yang khusus lah, imam yang sudah ditentukan. Oke Ustaz, sekarang kembali ke matan. Nih saya nyambung dulu dikit, mana tadi? Memilih oleh imam niat ia akan zuhur atau asar ini udah di dalam dan tidak menyebut ika baru fardu. Menguatkan ianya Imam Nawawi akan ini kaul imam dalam Raudah. Lakinnal awala, tetapi yang pertama, ah, yang mana yang pertama tadi? Niat mengulang salat fardu. Wah, itu murajjahul aksarin, itu yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Kemudian wal fardu al ula, fardu itu tetap salat pertama untuk dia. Karena fardu salat pertama. Fardu salat pertama. Oke, fardu salat pertama, salat kedua yang diulang sunnah. Tafri, walau. Nah, makanya di sini nanti protes, mestinya di sini falau. Walau bana fasadul ula, jikalau nyatalah oleh cacat yang pertama. Ternyata sesudah sholat kedua, sesudah dia ada, sholat pertamanya nggak sah ternyata ada sesuatu yang tinggal. Lam tujzi husaniyatu, niscaya tidak memadai akannya seseorang oleh yang kedua. Alamak tamadahun Nawawi wa Syekhuna, di atas pendapat yang memegangi akannya pendapat oleh Imam Nawawi dan oleh Syekhuna. Ini pendapat Imam Nawawi yang ada dalam Raudhah. Tidak memadai akannya seseorang oleh sholat yang kedua di atas pendapat Imam Nawawi. Kenapa? Karena salah satu pendapat Imam Nawawi dalam Raudhah, sholat kedua nggak perlu niat fardu. Karena fardunya jelas yang pertama. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak bisa menggantikan fardu. Sebentar kita baca hasyiah. Dan jikalau nyatalah oleh rusak yang pertama, niscaya tidak memadai akannya seorang oleh sholat yang kedua, atas ma yang berpegang kepadanya ma oleh Syekh Nawawi dan Syekhuna. Syekhuna itu Ibnu Hajar. Khilafan lima qalahu syekhuhu. Aku lu qawlan khilafan. Berbeda bagi pendapat yang mengatakan akannya pendapat syekhuhu oleh gurunya Syekhuna. Siapa guru Syekhuna? Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan bila nyata cacat yang pertama
yang kedua bisa menggantikan yang pertama. Kenapa Syekh Zakaria menyatakan seperti itu? Taba'an lil Ghazali wa Ibnil Imad. Karena mengikuti bagi pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Imad. Tapi ada syarat. Imam Ghazali menyatakan yang kedua bisa menggantikan yang pertama. Syarat Imam Ghazali dan Ibnu Imad. Bila di sholat kedua, dia niat fardu juga. Nah ini. Kenapa Syekh Zakaria menyatakan yang kedua bisa menggantikan yang pertama? Tabaan. Karena mengikuti bagi Ghazali dan Ibnu Imad, idza nawa bisa niatil fardha. Syarat ya. Bila niat ianya seorang dengan sholat kedua akan fardu. Nah ini baru. Nah silakan. Siapa yang mau baca yang belum? Dari qauluhu wal fardu. Kitab I'anah 2 bab i'adah sholat. Masih di awal. Silakan. Siapa yang belum baca? Ustazah Nurul silakan. Biar nggak ngantuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal fardul ula min khabarin idza salaital marra wali suqutil khitabi biha. Qauluhu walau ila akhirih al ula walau bifa'id afri'i al marra yakutatihi wa qauluhu an luhur anna tasadalla ay biqtilali syartun fiha aru ruknun wa qawluhu lam tujzi tajzihi faniyatu ay li'annaha kun mahdun wa huwa la yakunu maqamal fardhi. Titik hukum. Boleh. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Oh, sudah. Kurang terang suaranya. Oke. Qauluhu wal fardu al ula. Qauluhu tadi di luar bermula fardu itu yang pertama. Salat fardu tetap yang pertama menurut Matanianah ya. Kenapa? Li khabari idza shallaitumal marri. Marri. Naat kepada khabari. Karena hadis idza shallaituma yang telah lalu ianya hadis. Marri sampai ya kan. Nah, jadi memang jelas dalam hadis kan. Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataitumal masjidah. Bila kalian berdua sudah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid, tetap sholat lagi kan? Fa innaha laka nafilah kan? Atau lakuma nafilatun. Sunnah. Alasan pertama karena hadis di atas jelas wali sukutil khitabi biha karena gugur khitab dengan yang pertama. Selesai dia melakukan yang pertama nggak sholat lagi ya selesai. Oke. Qauluhu walau ilah walau tadi di luar walau bana fasadul ula ini walau pakai waw. Ini kritik syai'anah dikit. Qauluhu walau ilah al aula kita baca al aula falau yang lebih baik itu pakai falau bifa'id tafri'i dengan fa tafri' li'annal maqama yaqtadih karena makam di sini posisi itu menghendaki ia akannya tafri' karena beliau menyatakan sebelumnya ya yang fardu itu yang pertama falau ya kan? Kalau yang fardu yang pertama maka kalau rusak yang pertama bagaimana. Kemudian qauluhu lam tujzihu qauluhu bana fasadul ula jikalau nyatalah oleh rusak yang pertama. Misal artinya biikhtilali syartin fiha au ruknin. Ruknin kita baca saudara. Dengan cacat satu syarat dalamnya yang pertama atau cacat satu rukun. Menyebabkan tidak sah. Qauluhu lam tujzi husaniyatu. Niscaya tidak memadai kepadanya seorang oleh salat kedua. Kenapa? Li'annaha naflu mahdin. Atau naflun mahdun kita nah, ya. Karena yang kedua itu sunnah yang murni. Sunnah tok. Ya, jadi nggak mungkin sunnah menggantikan fardu. Bahwa la yakumu maqamal fardi. Dianya sunnah itu tidak bisa berdiri ya pada posisi fardu. Nah, di akhirat bisa 70 rakaat sunnah menggantikan satu rakaat fardu. Qaulu ala ma'tamadahu. Ala ma'tamadahu. Tadi, ya, tadi, mana tadi?
Tidak memadai akannya oleh yang kedua di atas pendapat Imam Nawawi dan pendapat Syekhina itu Ibnu Hajar. Nah, itu tidak memadai akannya oleh yang kedua atas atas pendapat yang memadai akannya pendapat oleh Syekh. Artinya anna adamal ijza ibisan ya. Artinya bahwa sungguh tidak memadai dengan yang kedua itu mabniun didasari alama, didasari di atas pendapat yang berpegang akannya pendapat oleh Syekh Nawawi wa tabahu dan mengikuti akannya Syekh Nawawi oleh Syekhuna oleh Ibnu Hajar. Wa ibaratu Syekhina ini baru cocok Syekhina ini. Ada yang kitab tulisan Syekhina jangan Syekhihi karena Kalau fitufah Ustaz. Ada? kalau saya wa ibaratu syekhihi fi tuhfati. Nggak cocok ini. Ada yang kitab Syekhina? Ini di kitab saya Syekhina Ustaz. Syekhina kan? Itu 100 Ustaz. Cetakan Syekhina. apa Ustaz? Masya Allah akurat banget. Ini Darul Ihya Ustaz. Pilihlah Darul Ihya. Masya Allah. Cetakan lokal tapi akurat. Wa ibaratu syekhina fit tuhfah. Kenapa syekhuna? Karena tuhfah. Tuhfah syekhnya Yana. Syekhnya Syekh Yana kan? Syekh Dimyati. Bermula ibarat guru kami dalam tuhfah. Itu. Walau bana fasadul ula. Jikalau nyatalah rusak yang pertama. Lam tujzi hisaniyatu. Nisya tidak memadai kepadanya seorang oleh sholat yang kedua alal mangkulil mu'tamadi di atas pendapat yang dinukilkan pendapat yang mu'tamad endal musannef diisi musannef yaitu Syekh Nawawi karena Syekhuna Ibnu Hajar sedang mensyarah kitab Syekh Nawawi Minhaj. Nah, menurut musannef, di mana musannef membahas itu? Menurut musannef fi ru'usil masaili di pokok-pokok masalah wa kasirin dan enda kasirin. Kasirin atah wada musannef. Endal musannef wa enda kasirin. Kebanyakan ulama menyatakan tidak bisa menggantikan karena pendapat pertama tadi murajjahul aksarin kan, nggak perlu niat fardu di yang kedua murajjahul aksarin. Ya. Kemudian waqala al-Ghazali ini kata Syekhana berkata oleh Imam Ghazali tujzi'uhu memadai ianya yang kedua akannya seseorang. Memadai ianya yang kedua akannya seseorang. Salat kedua menggantikan salat pertama yang rusak. Wa tabi'ahu Ibnul Imadi mengikuti akannya Ghazali oleh Ibnul Imad. Nah ini tadi. Wa tabi'ahu Syekhuna dan mengikuti akannya Ghazali juga dan Ibnu Imad juga oleh Syekhuna yaitu Syekh Zakaria fi manhajihi dalam manhajnya Syekh Zakaria. Jadi yang menjadi pendapat pokok Imam Ghazali karena beliau yang paling dahulu, bah. Imam Ghazali menyatakan yang kedua menggantikan yang pertama. Imam Ghazali diikuti oleh Ibnu Imad dan diikuti oleh Syekh Zakaria. Ghafilaini dalam keadaan lupa keduanya. Keduanya Ibnu Imad dan Syekhuna. Ghafila ini dalam keadaan lupa keduanya, Ibnu Imad dan Syekhina, an binaihi. Dari dasarnya Imam Ghazali, dari binanya Imam Ghazali, ala ra'yihi atas pendapatnya Imam Ghazali. Annal farda ahaduhuma. Wah, sungguh yang fardu itu salah satu dari keduanya. Jadi, Imam Ghazali menyatakan yang kedua boleh menggantikan yang pertama. Ibnu Imad juga menyatakan seperti itu karena ngikut Ghazali, Syekhuna juga. Cuma Ibnu Imad dan Syekhina di sini beliau lupa bahwa Imam Ghazali menyatakan sholat kedua sah menggantikan sholat pertama karena menurut pendapat Imam Ghazali yang fardu itu bukan yang pertama, tapi salah satu keduanya. Jadi Allah pilih yang mana yang bagusnya itu yang diambil. Ya, begitu dulu saya sebelum kelihatan yang lain. Kemudian kada qila, kada qila demikianlah dikatakan orang. Ya, nanti kada qila ini ada penjelasan. Kada qila demikian itu dikatakan orang. Wafihi nadrun. Ini ibarat banyak potong-potong. Dan padanya pendapat itu perlu ditinjau ulang. Balil wajhul butlanu alal kaulaini. Bahkan pendapat yang kuat itu batal di atas dua pendapat. Sementara dulu, ini kata Syekh Yana kelihatannya. Yang kuat itu kalau yang pertama batal, yang kedua tidak bisa menggantikan yang pertama berdasarkan dua pendapat. Baik pendapat Imam Ghazali yang menyatakan fardu salah satu keduanya atau pendapat yang menyatakan fardu yang pertama. Kedua-dua pendapat, kata Syayana,
Tetap kalau nyata sholat pertama nggak sah, sholat kedua nggak bisa menggantikan sholat pertama. Apa alasannya? Berulah yang kuat itu batal di atas dua pendapat. Amma alasani fawadihun. Adapun di atas pendapat yang kedua, yang menyatakan fardu yang pertama, yang kedua sunnah. Fawadihun, maka itu jelas. Sunnah nggak mungkin menggantikan fardu. Adapun di atas pendapat yang kedua, fawadihun, maka jelas. Li'annahu, karena seseorang itu, sarrafaha, memalingkan ia akannya yang kedua. Karena seseorang itu telah memalingkan ia akan sholat yang kedua dari demikian fardu biniyati ghairil fardi dengan niat tidak fardu. Karena berdasarkan pendapat kedua fardu adalah sholat pertama, nggak mungkin bisa menggantikan sholat kedua. Hmm. Karena sholat fardu sholat pertama, sholat kedua sunnah, nggak mungkin sunnah menggantikan fardu kan? Karena memang dia sendiri di sholat kedua itu nggak niat fardu. Nah, coba saya susun makna dulu ya. Kalau nggak cocok nanti kita balik. Karena seorang itu memalingkan ia akan sholat kedua dari demikian fardu dengan niat tidak fardu. Memang dia nggak niat fardu kah? Wakata alal awal demikian pula di atas pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menyatakan fardu itu salah satu, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Walaupun di sholat kedua dia niat fardu, kalau nyata sholat pertama batal, tetap fardu yang kedua nggak bisa menggantikan yang pertama. Kenapa? Li'annahu yanwi. Karena seseorang itu niat ianya seorang dengannya fardu, gairah hakikatil fardi, bukan hakikat fardu. Memang ketika mengulang sholat niat fardu, tapi bukan fardu yang sebenarnya. Ketika dia niat fardu, maksudnya sholat yang difardukan, bukan fardu atas dia. Kenapa bukan fardu atas dia? Karena dia udah sholat di pertama, sholat kedua kan sunnah. Walaupun niat fardu udah dibahas di atas, niat fardu maknanya bukan hakikat fardu, tapi fardu sholat yang difardukan, bukan fardu atas dia. Coba Ustaz, ini kayak berbelit di sini. Ustaz, Ya, tadi wal fardu. ya. Kalau saya ngertiinnya wal fardu, niat fardu itu Hmm. al aula lebih utama gitu. Oh enggak Kalau Ustaz. saya ngerti. Itu melenceng jauh Ustaz. Itu matan ya Ustaz. Ini yang dibahas dia kan mengulang sholat. Iya, ya. Wal Maksudnya fardu al di ula. Gimana? maksudnya di sholat yang keduanya itu dia tetap niat fardu lebih utama. Oh enggak, ini enggak bahas niat lagi Ustaz. Coba Ustaz lihat dulu. Oh, ulang lagi matan. Enggak. Ya, Niat ia mengulang sholat yang difardukan. Yang udah beres nih. fardukan. Meniat ia akan sholat yang difardukan. Maknanya sholat itu pernah difardukan. Sekarang dia melakukannya sunnah bukan fardu. Kan? Udah. Iya, Memilih oleh imam, niat ia akan duhur. Kan? Atau akan asar saja tanpa menyebut fardu. Dan pendapat imam ah, ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Tetapi pendapat yang ya, pertama itu yang dikuatkan oleh kebanyakan. Udah selesai ini semuanya. Kemudian sekarang dia sholat dua kali. baik. Sholat duhur dua kali. Yang fardu untuk dia yang mana? Yang fardu untuk sholat pertama. Sholat kedua sunnah. Memang sepakat. Dari mana kita pahami itu? Karena beliau menyatakan di depannya, jikalau rusak yang pertama, apakah sholat kedua boleh menggantikan sholat pertama? Enggak, karena sholat fardu yang pertama, yang kedua sunnah. Sunnah nggak bisa menggantikan yang pertama. Itu menurut pendapat kuat. Walaupun Imam Ghazali menyatakan sholat kedua bisa menggantikan yang pertama. Kenapa? Karena menurut Imam Ghazali wal fardul ula bukan begini. Bukan yang fardu yang pertama menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali yang fardu itu suka-suka Allah. Allah bisa memilih. Namun ketika disimpulkan seluruhnya berdasarkan pendapat Imam Ghazali juga, kalau nyata rusak sholat pertama, sholat kedua juga tidak bisa menggantikan sholat pertama. Kenapa? Walaupun di sholat kedua orang yang mengulang meniat fardu, tapi bukan hakikat fardu. Maksud dia mengulang sholat yang difardukan, bukan fardu atas dia. Beda dengan duhur pertama, memang fardu atas dia. Kembali ke Ustaz. Gimana maksud Ustaz? Oh ya, nama Ustaz. Nah, itu. Ini kan jelas Ustaz nih, ada dalil. Wal fardu al ula, sholat fardu itu yang pertama karena hadis Nabi. Kalau kamu sudah sholat di Oh ya, rumah, sholat yang kedua sunnah, sholat pertama di rumah fardu. Nah, oh ya, Ustaz. hmm.
Nah, tadi kaulain itu kirain maksudnya ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak cukup gitu. Oh enggak. Kaula Kalau ini dua kaulain. pendapat pertama. Ya. Yang menyatakan fardu yang pertama atau fardu salah satu. Nah, itu kaula ini. Oh, iya. Hmm. Masya Allah ini panjang banget Ustaz. Tapi kita harus baca dikit lagi ini. Walaupun panjang ya. Biar nanti beda lagi judulnya. Ini tinggal satu alinea lagi. Siapa yang mau baca? Ya. Qauluhu kadza qila. Ada satu tadi kamu. Sebentar ya. Masih ada nggak kamu kita? Sudah keluar. Keluar tanpa pamit. Nah, oke Ustaz. Siapa? Kembali ke Ustaz. Nah, Ustaz yang pertama tadi. Udah, Ustaz Abdul Jamal. Silakan. Ya. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu kadza qila mimman qala bihil khatibu fi mugnihi wa ibaratuhu walau tadhakkara alal jadidi khalalan fil ula wajabatil i'adatu kama naqalahul musannifu fi ru'usil masaili anil qadi abi tayyib wa aqarrahu mu'allalan bi anna thaniyata tatawu'un mahdun wa ma afta bihil ghazaliyu wa tarajjahu subukiyu min adami wujubil i'adati yuhmalu ala annal fardo ahaduhuma la bi'ainihi intaha. Qauluhu khilafan lima qalahu ila akhirihi ay min ijza'i thaniyati. Wa qauluhu ay idza nawa bi thaniyati al fardo ay annal ijza'a mahalluhu idza nawa bi thaniyati al fardo wa qad alimta tanzira ibni hajarin fihi fala taghfal. Masya Allah. Oke, saya. Kita ulang lagi tadi. Mana tadi? Tadi Imam Ghazali berkata, memadai ianya yang kedua akan yang pertama, akan yang seorang. Mengikuti akannya Imam Ghazali oleh Ibn Iman, mengikuti akannya Ghazali juga oleh Syekhuna dalam manhaj, dalam keadaan keduanya lalai atas dasarnya Imam Ghazali, atas binanya Imam Ghazali, atas pendapatnya Imam Ghazali. Apa pendapat Imam Ghazali? Bahwa sungguh fardu itu salah satu keduanya. Ya. Qadza qila. Demikianlah telah dikatakan orang. Demikianlah telah dikatakan orang. Ah, ini qadza qila. Ini perlu penjelasan. Qauluhu qadza qila. Nah, kan? Ini beliau menjelaskan. Syekh Anah menjelaskan ibarat dia. Qadza qila. Ini saya masih bingung Ustaz. Ini Qalal Ghazaliyu ini apakah semuanya ini di kitab mana tertulis ini kan? Ya kita rujuk biar kita bisa paham ibaratnya. Belum tahu. Jadi seolah-olah ini bukan ini pertama tadi kita pahami ini ucapan Syekhuna, ucapan Syekh Dimyati, Syekh Anah kan. Syekh Anah mengutip pendapat Imam Ghazali. Qalal Ghazaliyu kata Syekh Anah. Apa kata Imam Ghazali? Tujizi'uhu wa tabi'ahu. Ini seolah-olah kan tabi'ahu kayak kata Syekh Anah. Mengikuti akannya Imam Ghazali oleh Ibnu Iman, mengikuti akannya Ghazali oleh Syekhuna juga. Dah, Ya. kada qila, demikian dikatakan orang. Kemudian kayak beliau menjelaskan. Jadi ketika beliau wa qauluhu kada qila, jadi seolah-olah kada qila ini bukan ucapan Syekhana. Kayaknya. Udah. Iya, iya. Nah, karena beliau menguraikan lagi, ini kan kayak beliau menguraikan kutipan orang lain. Atau ini kan ada intaha ini. Intaha. Ini kemungkinan mulai dari awal Ustaz. Mana tadi? Ah, kayaknya ini isi tufah Ustaz. Nanti kalau punya kitab tufah coba cek. Bermula ibarat syekhuna dalam tufah, mulai ya walau banal fasadul ula sampai intaha ini kemungkinan ibarat tufah. Kemungkinan, Barakallah. ya kan? Jadi untuk Bisa untuk jadi. untuk bisa kita pahami nanti kita lihat nanti ibarat tufah di pas kitab ini ya. Kalau memang tertulis persis sampai intaha, nah ini lebih mudah lagi kita pahami. Baru Syai'anah menyatakan wa qauluhu kadzaqila. Bermula ucapannya Ibnu Hajar. Nah, kan? Jadi kembali ke Syekh Ibnu Hajar karena dalam Tufah.
Bermula ucapan Syekh Ibnu Hajar kada qila di barat di atas itu mimman qala bihi. Sebahagian dari ulama yang berkata ia dengan demikian itu Syekh Khatib dalam Mughninya Syekh Khatib. Nah, Syekh Khatib juga mensyarah Minhaj. Wa ibaratuhu dan bermula ibarat Syekh Khatib itu walau tazakkara alal jadid. Jikalau ingat ianya seorang atas pendapat atas kaul jadid akan ada cacat halalan akan terjadi cacat fil ula pada solat yang pertama wajib balik ada tu wajiblah oleh mengulang wajib mengulang lagi karena menurut Syekh Khatib juga yang kedua nggak bisa menggantikan yang pertama kama naqalahu sebagaimana ma yang menukil akannya ma oleh musannif oleh Syekh Nawawi fi ru'usil masail dalam pokok-pokok masalah beliau menukil Syekh Nawawi menukil dari Qadhi Abi Thayyib sesudah Syekh Nawawi menukil pendapat Qadhi Abu Thayyib bahwa yang kedua nggak bisa menggantikan yang pertama wa aqarrahu dan mengakui ianya Syekh Nawawi akannya ah, perkataan Qadhi Abi Thayyib. Ulang lagi. Sebagaimana yang menukil akannya oleh Musannif oleh Syekh Nawawi dalam pokok-pokok masalah menukil dari Qadhi Abi Thayyib dan mengakui ianya Imam Nawawi akannya ucapan Qadhi Abi Thayyib. Mu'allilah dalam keadaan hal kepada Imam Nawawi kepada Ilaqara hal keadaan Imam Nawawi itu yang memberi alasan bahwa kalau terjadi cacat di salat pertama harus ulang. Kenapa? Bi anna saniyata tatawu mahdi. Dengan bahwa sungguh salat yang kedua itu tatawu murni. Wa ma aftabihil Ghazali dan bermulama yang memberi fatwa dengan nyama oleh Ghazali yaitu salat kedua bisa menggantikan salat pertama. Wa tarajjahu dan mengharapkan atau membela akannya Imam Ghazali oleh Syekh Subuki di atas. Nah, bermulama yang memberi fatwa dengannya oleh Imam Ghazali dan membela kalau kita artikan secara bebas kan. Mengharapkan akan benarnya ucapan Imam Ghazali oleh Syekh Subuki. Apa fatwa Imam Ghazali? Min adami wujubil ada dari tidak wajib mengulang itu yuhmalu. Itu dihamalkan akan dianya fatwa Imam Ghazali ala annal fardha ahaduhuma. Bahwa sungguh yang fardu itu salah satu keduanya. La bi ainihi bukan in. Karena fardu salah satu, begitu cacat yang pertama, ya Allah ambil yang kedua. Nah, kemudian, qaulu khilafan lima qalahu. Khilaf bagi ma yang berkata akan nyama oleh Syekhuna. Ya, Syekhuna itu Syekh Zakaria di atas. Apa maqalahu Syekhuna? Syekhuna maksudnya. Aja. Dari ijza isaniyah memadai yang kedua. Kenapa Syekh Zakaria menyatakan sah yang kedua menggantikan yang pertama karena mengikuti mengotori di atas ya. Tapi ada syaratnya. Kalau idza nawa bisa niatil farda bila meniat ianya seseorang dengan sholat yang kedua akan fardu. Artinya annal ijza'a wa sungguh memadai itu mahalluhu. Mahalnya ijza idza nawa bila niat ianya si mu'id bisa niat dengan sholat kedua al farda akan farda. Wakat alimta dan kamu sudah tahu tandira Ibnu Hajar akan perbandingan Ibnu Hajar pada ini persoalan. Fala taghfar maka janganlah engkau lalai. Jadi takdir Ibnu Hajar itulah tadi yang beliau kutip di sini mulai dari walau bana fasadul ula sampai ke ghairi hakikatil fardi. Nah, makna takdir Ibnu Hajar menurut Ibnu Hajar baik kita mengikuti pendapat Imam Ghazali yang menyatakan sholat fardu suka-suka Allah Allah pilih yang mana atau pendapat ulama lain yang menyatakan yang fardu yang pertama. Kalau nyata cacat sholat pertama, di atas kedua pendapat itu tetap sholat kedua nggak bisa menggantikan sholat pertama. Nah, itu maksud Tandir Ibnu Hajar. Nah, ini. Balil wajhu al-butulanu alal qaulaini. Ini Tandir Ibnu Hajar. Kembali ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rumit Ustaz kita ya, nah. Karena Masya Allah nukilan dari mana-mana. Kita baru bisa paham ya, nah, Ustaz. Harus baca kitab Muni, kitab Tufah, walau nggak baca seluruhnya kan. Di bab-bab khusus yang beliau ambil ibaratnya beliau masukkan ke sini. Ya, Itu Tanzir gimana maksudnya Ustaz itu? Tanzir Ibni Hajar. bentar. Halaman. Masih nggak ada halaman, masih di awal kita. Tandir, perbandingan Ibnu Hajar. Ini perbandingan Ibnu Hajar tadi begini. Jadi saya yakin Ustaz. Waqala al-Ghazaliyu ini ibarat tufah nih. Eh, Jadi Imam Ghazali menyatakan, memadai ianya yang kedua akan yang pertama. Yang itu. Mengikuti akannya oleh Ibnu Umar dan oleh Syekhuna dalam manhajnya.
Yang keduanya lalai dari binanya Imam Ghazali atas pendapatnya Imam Ghazali bahwa sungguh fardu yang pertama. Kadakilah. Wa fihi nadrun. Nah ini tandir. Pada ini pendapat Imam Ghazali menyatakan yang kedua menggantikan yang pertama perlu ditinjau lagi ya. Fihi nadrun. Nah inilah perlu ditinjau. Inilah tandir Ibnu Hajar. Bahkan, Hmm. ini kata Ibnu Hajar nih, al-wajhu, pendapat yang kuat, tetap batal atas kedua pendapat. Baik pendapat Imam Ghazali yang menyatakan fardu salah satu, atau pendapat ulama lain yang menyatakan fardu yang pertama. Kalau nyata cacat yang pertama, yang kedua tidak bisa menggantikan yang pertama. Ibnu Hajar memberikan alasannya tadi. Nah, karena menurut pendapat kedua yang menyatakan fardu yang pertama. Jelas yang kedua tidak bisa menggantikan yang pertama, karena yang kedua sunnah. Gitu. Kalau atas pendapat yang pertama, walaupun salat kedua dia niat fardu, tetap nggak bisa menggantikan salat pertama. Kenapa? Karena niat fardunya di salat kedua bukan fardu sebenarnya. Ghairah hakikatil fardi. Bukan. Karena beliau sudah menjelaskan di awal. Yang dimaksud dengan niat fardu di salat kedua, niat mengulang salat yang difardukan. Bukan salatnya, bukan mengulangnya yang fardu. Berarti kalau mengulangnya nggak fardu, kalau nyata cacat yang pertama nggak mungkin yang bukan fardu bisa menggantikan sholat fardu. Nah, fihi nadrun. Nah, ini tandir. Perlu ditinjau. Fihi nadrun, padanya persoalan itu perlu dinadar ulang. Nah, itulah tandir. Sungguh engkau telah tahu La, akan tandir Ibnu Hajar. Padanya ini masalah. Gimana? labi ainihi itu maksudnya menganggap keduanya fardu ya. Enggak, salah Bi satu. ainihi. Tapi nggak bisa ditunjuk. Mana la bi ainihi, orang itu salat dua kali. Ya kan? Ya, Jadi fardu salah satu. Yang mana kita nggak tahu. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Sehingga kalau cacat yang pertama seolah-olah bisa digantikan oleh yang kedua. Menurut Imam Ghazali. Fardu salah satu keduanya bukan dengan in salah satu. Jadi nggak jelas fardunya yang mana. Kan nggak masuk. bukan dengan menentukan salah Ah, satunya. salah satu. Tapi nggak jelas yang mana. Kan, ini bitain maksudnya. Nggak ditain, nggak ditentukan yang mana yang fardu. Kita sholat dua kali. Yang fardu yang mana? Suka-suka Allah. Bisa Allah mengambil yang pertama, bisa Allah mengambil yang kedua. Seolah-olah begitu kan. Nah, nggak bisa kita Oh iya. tunjuk. Kalau pendapat pertama kami menyatakan fardu kita tunjuk. Ini yang pertama yang fardu, yang kedua sunnah. Jadi kalau ternyata begitu kita sholat kedua, nyata rusak sholat pertama, ya pasti nggak sah, harus ulang lagi. Karena yang kedua sunnah, sunnah nggak menggantikan fardu. Nah, kesimpulan sementara itu. Ustaz. Mungkin perlu dilihat 7 kali lagi, Ustaz. Berarti mungkin ini maksudnya labi ainihi belum tentu sholat yang pertama itu sudah itu yang fardu yang mungkin bisa jadi yang kedua kan Ya, terserah Allah. yang penting salah satu. Itulah maksud la bi ainihi Iya, ya salah satu. Nggak bisa ditunjuk. Wah. iya, Kalau nikah kan nggak sah begitu, Ustaz. Kalau nikah kan ini kita punya dua anak putri nih. Saya nikahkan kamu dengan salah satu anak putri saya kan nggak sah kan? iya enggak saya. Karena nggak tayin. Nah, itulah la bi ainihi. Nggak tayin. Tapi Eh, kalau Allah kan suka-suka hmm. suka-suka Allah mah. Ya, bagi Allah kan muayyan ini bukan bicara untuk Allah kan. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ustaz. Jadi ini baru titik di sini baru nanti judul baru wahia bijam'in kasirin afdal dianya jamaah dengan jamaah yang lebih banyak itu lebih utama kan. Insyaallah malam Sabtu depan panjang umur. Nah, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada yang perlu teman-teman pengen membahas apa sedikit. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, Ya, silakan Ustaz. itu kan Ustaz pernah baca kitab apa namanya Syarah Hikam. Nah Ya, di sana tuh ada judul Manafa'al kolba hmm, syai'un gitu. ya, Syai'un mislu pokoknya gitu gitu katakan ya, tidaklah mislul udlati. ya mislu uzlati itu kan. Saya bingung kenapa kolba itu jadi maf'ul Ustaz gitu kan.
Manafa'a qalba. Memang tulisannya mendukung kan? Manafa'a qalban syai'un mislul udlati. Tidak bisa memberi manfaat kepada hati oleh semisil. Ya kan? Ya, misil uzlah yadkhulu biha maidana fikratin. Ya, yang masuk ianya seseorang dengan yang udlah dalam medan pemikiran. Yang muskilnya di mana Ustaz? Muskilnya sebenarnya bukan apa, ada nak kayak misalkan syarat, kalau misalkan ada alif lam di isim setelah fi'il berarti itu bisa jadi dia maf'ul gitu atau gimana gitu Ustaz. Atau Ya, memang ini cocoknya aja gitu. ya, yang pertama begini. Kalau susunan fa'il maf'ul kan bebas. Bisa aturan dasar memang fi'il fa'il maf'ul kan. Dalam kondisi tertentu kalau ada maksud bisa maf'ul dulu, fi'il baru fa'il atau fi'il maf'ul baru fa'il. Cuma di situ tadi karena tulisannya mendukung, memang kalban tulisannya kan. Kalban apa kolban? Kolbah. Nah, kalau ada alih memang mendukung berarti nasab ya harus maf'ul kan? Oh, enggak Ustaz. Di sana tuh mana Marifat. kok iya marifah pakai alif lam. Ya. Jadi di segi makna berarti bukan hati yang memberi manfaat. Yang memberi manfaat kan udahlah, beliau sedang bahas kan. Udahlah sangat bermanfaat kepada hati. Berarti mau tidak mau ya udahlah atau mislu udahlah yang jadi fa'il. Oh, Sementara hati maf'ul. Ya kan? Karena beliau sedang membahas manfaat udahlah, bukan manfaat hati. Kalau kita baca mana fa'al qalbu kan seolah-olah hati yang memberi manfaat, enggak didukung secara makna. oh jadi Nah, apa namanya tuh? eh Topik pembahasan itu tuh berpengaruh juga pada pembacaan apanya ya, penentuan ya. fi'il atau maf'ul. Jadi kata para ulama asyak wasibak, ya kan? Siyak wasibak mempengaruhi pemaknaan. Siyak, sibak yang mendahului kalam, ya kan? Atau lahek sabek lah, ya kan? Lahek sabek yang di depan, yang sebelumnya. Ada juga yang menyebutkan istilah siyak wasibak, ya, yang mendahului kalam, yang sesudah kalam. Semua bisa membantu kita untuk memahami satu ibarat. Nah, Ini belum lagi Ustaz. memang Kadang-kadang memang jelas, misal contoh fiil, kan? Misalkan doroba doroban namlata zaidun. Atau kalaupun kita gundul kan nggak ada baris. Kan nggak mungkin semut mukul sidik kan. Mesti namlah Iya, kita jadikan maf'ul kan gitu. Nah, ya. walaupun begitu juga dalam kasus manafa'a al-qalba mislu udlati. Oh gitu. Soalnya kemarin tuh kan karena nggak ada penjelasan, Ya, saya tanya, kata teman saya katanya itu kan yang biasa orang Arab apa kan diungkapkan gitu katanya syai'un. Biasanya ke apa tuh syai'un gitu. Syai'un itu yang lebih cocok digunakan untuk fa'il gitu. apa ya? Kalau bangun. Oh, di sini ada syai'un Ustaz. Manafa'al qalba syai'un mislu. Gitu ya. Iya, Nah, jadi mislu kita naik kepada syai'un. Walaupun syai'un nakirah, mislul udlah, mislu kan kayak ma'rifah gitu. Idhofah iya, kepada udlah. Jadi mislu kalau dalam kawakib itu isim al-mutawaghil fil ibham. Isim yang sangat mubham sehingga walaupun dia diidhofah nggak ma'rifah. Sama kayak ghairu. Mislu ghairu itu walaupun dia idhofah tetap nggak ma'rifah. Boleh naik kepada nakirah. oh, Nah, itu. syai'un oke, misluhu. Oke. syukran Ustaz. Sama-sama Ustaz. Sampai di sini. Ini kita tutup dulu Ustaz. Masya Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya pamit Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya